Ketika Allah memberikan ujian kepada kita, itu hendaknya adalah menjadikan gambaran buat kita. Karena setiap manusia yang beriman akan selalu dan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai batas mana keimanannya kepada Allah, sampai sejauh mana kesabarannya kepada Allah. Ketika Allah memberikan begitu hebat ujian kepada kita, jangankan ujian baru yang kita saksikan ini sebentar, terkadang ujian yang berupa musibah pun kalau kita sabar, insya Allah yarfa'ullahi darajat, Allah akan mengangkat derajat kita. Tapi kalau kita menyalahkan kepada orang lain, ini gara-gara si A, ini gara-gara si B, ini akibatnya bisa seperti ini. Kalau kita saling menyalahkan, tidak ada penyelesaian di dalam masalah ini. Maka perlu renungan para jamaah rahimakumullah. Kejadian-kejadian yang ada sekarang ini, baik kejadian-kejadian di lingkungan kita, di luar daerah kita, bahkan di luar negara kita, kejadian-kejadian yang kita saksikan ini adalah hendaknya menjadikan renungan buat kita. Maka ingat kepada Allah, Allah pun akan ingat kepada kita. Allah kalau ingat kepada kita, Allah akan memperhatikan kita. Kemanapun kita, insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat yang sering kita baca para jamaah rahimakumullah ketika kita menghadap kiblat yang namanya salat. Di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jalan yang lurus. Tapi apalah daya, salat ya tinggal salat, ngaji ya tinggal ngaji, zikir ya tinggal zikir. Tapi ketika Allah memberikan ujian, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal itu adalah jelas-jelas teguran buat kita. Maka jadikan itu semua adalah renungan buat kita. Dan hebatnya lagi, Allah menegur kepada kita bukan hanya sekedar kejadian-kejadian yang saat ini kita saksikan saudara-saudara, yang terjadi dalam keluarga kita, yang terjadi dalam anak-anak kita, yang terjadi kepada masyarakat kita. Timbul pertanyaan dalam hati kita, kenapa sih selalu ujian-ujian ini datang kepada kita? Baru selesai yang ini, selesai yang ini, belum lagi selesai yang ini datang lagi. Belum ada selesai-selesainya. Kenapa ya Allah? Hendaknya kita mengusap dada kita, ya Allah, apa salah diri saya ini ya Allah? Apa dosa saya ini ya Allah? Nggak perlu kita menyalahkan orang lain, nggak perlu kita menyalahkan yang lain, karena semuanya adalah sudah tercantum di dalam Al-Quran. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kata Allah, apabila kalian bersyukur kepadaku, maka nikmat itu selalu akan ditambah oleh Allah. Kita nggak sadar saudara-saudara, ini kita bisa duduk di sini, kita bisa nguyup kopi, bisa ngisap rokok, itu adalah nikmat dari Allah. Tapi kita nggak sadar. Kita nggak sadar. Masih untung kita dikasih banjir. Masih untung dapat beras, dapat mie, ya kan? Cair. Yang nggak kena kebanjiran disiram air rumahnya, ngaku-ngaku kebanjiran. Dibasahin. Masih untung kita, mas saudara-saudara, masya Allah. Kalau beberapa waktu yang lalu, mohon maaf, kita dipertontonkan di televisi, di media-media, masya Allah, di mana orang-orang kafir pada saat itu berbicara Palestina akan dijadikan neraka karena Zionis Israel.
Tapi ternyata Allah membuktikan keagungannya, membuktikan kebesarannya. Allah mengirimkan pasukannya berupa angin. Dan tidak ada satupun yang bisa mengelak kejadian itu. Alhasil kita saudara-saudara, ini pelajaran buat kita. Belum selesai itu Jakarta Glodok juga dikirim oleh Allah dengan pasukan Allah. Belum selesai, datang lagi 500 rumah habis. Belum selesai, kita di Lampung ini juga dihebohkan dengan banjir. Tidak sedikit kerugian materi. Maka nikmat yang ada dalam kehidupan kita hendaknya kita syukuri saudara-saudara. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Bukan hanya sekedar hatur nuhun, terima kasih. Bukan itu syukur kepada Allah itu. Syukur kepada Allah itu adalah membuktikan jati diri kita sujud kepada Allah. Itulah syukur kepada Allah. Jadi kalau cuma sekedar kita mengucapkan alhamdulillah, terima kasih, matur nuhun, itu mah kalimat omongan. Allah hanya ingin minta bagaimana cara kita semua adalah mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah. Bagaimana? Maka inilah di bulan Rajab inilah ada perintah sholat langsung yang harus kita laksanakan sehari semalam 5 waktu. Gak bisa ditinggal, gak bisa ditunda. Siapapun kita yang merasa kita Islam, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Terus banjir, kumarek sholat nah gampang, nyiar anu teu kabanjiran. Iya kan? Jadi gak ada alasan. Ustaz, bagaimana mau sholat berjamaah? Lah masjidnya saja kebanjiran. Enggak semua masjid di Teluk Betung juga kebanjiran. Lah ujung-ujungnya kita lupa kepada Allah. Cuman ngomongnya doang dina postingan, Allahu Akbar banjir, Allahu Akbar banjir. Cuman itu doang. Tapi kita nggak sadar bahwa itu adalah Allah. Allah menunjukkan keagungannya, kebesarannya. Dan kalau sudah seperti itu, siapapun tidak bisa menghalanginya, saudara-saudara. Maka yuk syukuri nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Kumaha carana adalah mantog gentarang ya kana sajadah. Mantog gentarang kana sajadah anu disebut sholat. Jadi bulan iya Rajab. Kalau ibadah-ibadah yang lain melalui malaikat Jibril, ibadah puasa melalui Jibril, zakat melalui Jibril, kemudian haji melalui Jibril, puasa juga melalui Jibril. Tapi sholat langsung Nabi yang diundang oleh Allah. Yang disebut adalah perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad. Nah di bulan iya, bulan Rajab, ke tanggal neta malam Senin, tanggal 27. Boleh. Maka penting saudara-saudara, yuk syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana caranya? Lain cuma syukur alhamdulillah. Kemudian atur nuhun, bukan itu. Jadi syukur nikmat akan Allah Subhanahu wa taala itu membuktikan bahwa kita itu sujud kepada Allah. Itu yang Allah minta. Allah nggak minta banyak kok kepada kita. Allah nggak pernah nuntut apa-apa kepada kita. Terkadang kita yang aleman, berlebihan nuntut kepada Allah. Ya Allah, kenapa sih Engkau berikan ujian ini kepada saya seperti ini? Ngotak. Gini-gini aja itu.
Pak Ustadz kenapa sekolah saya begini-begini aja? Mikir. Ujian setiap manusia itu macam-macam, beda-beda. Nggak sama ujiannya. Karena setiap yang namanya manusia begitu sudah ada di alam lahir rahim itu sudah ditentukan oleh Allah. Rizkinya seperti itu, datangnya seperti itu, matinya nanti pada hari itu jam sekian, umurnya sekian, sudah ditentukan oleh Allah. Cuman itu rahasia Allah, kita nggak tahu. Maka mensyukuri nikmat Allah. Sekali lagi, bukan hanya sekedar dengan ungkapan hatur nuhun terima kasih, bukan itu. Sujud, Allah nggak meminta banyak kepada kita. Allah cuma minta buktikan keimanan kalian, buktikan ketakwaan kalian dengan cara apa? Yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Nggak ada alasan ya. Kita disibukkan kemarin juga, alhamdulillah datang waktu maghrib. Mas Ustaz di kabeh sholat, tapi dia nunggu kagak ikut tembak sholat. Ngenah baik, itu bisa. Maghribnya ditunda. Oh, apa? Saya jambatan beton itu masalah Sarambon. Kelem ke musolahnya. Itu penyiar untuk kakeun. Ustaz di kodok baik. Ya ima darurat. Lur, yang disebut darurat itu daruratnya seperti apa? Kalau daruratnya sudah tidak bisa kita mencari lagi, daruratnya memang betul-betul kita sudah tidak ada lagi pilihan, baru itu darurat. Ini pilihannya masih ada kok. Jauh kita. Jauh, memang jauh. Maka disinilah pentingnya kita memahami, berarti kita belum mampu untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum tuh. Maka sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, wala in kafartum inna adzabi lasadid, lamun dararia ingkar kana aing cek Allah, maka aing mah bakal mere, bakal ngirim eta azab ke Allah karena dararia. Termasuk ta urang manjir eta lamun di pikiranku secara iman eta azab dulu. Lamun kurang di pikiran secara iman mah. Cuman iman ngotak telok nekeunna naon. Malah apa yang bagi kamu kerendam Berenang. azab itu. Saking lupanya dibawa berenang nih HP-nya. Hesek dulu memang hesek. Maka ini penting. Dan azab Allah itu saudara-saudara, kalau Allah sudah memberikan azabnya Allah ya Rasulullah, ente mikiran nu salat, ente mikiran nu ngaji. Bayi yang baru lahir pun yang tidak tahu menahu soal urusan dosa, lamun Allah ngirimkan azab makanya. Maka jadikan renungan. Mudah-mudahan ya alhamdulillah, meskipun kita yang segelintir orang inilah insya Allah yang meredam murkanya Allah. Ini yang akan menjauhkan Allah murka kepada kita. Jadi kalau Allah sudah murka kepada kita, Allah sudah marah kepada kita, gampang. Allahumma innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tinggal ngomong doang jadi banjir. Kabelum jadi kabelum. Kalau menurut riset manusia mah iya. Kesalahan teknis lah, inilah segala macam lah. Yang kesalahan teknis mah tuh laut di pagar. Itu jelas kesalahan teknis, nyawa laut di pagar. Dianggapnya kandang ayam. Wallah alam bisawab, itu adalah kita tidak tahu untuk apa dan mau dijadikan apa. Yang jelas adalah
Semuanya bima kasabat aydin nas, karena tangan-tangan manusia inilah Allah murka kepada kita. Jahil. Masya Allah ya. Jamaah rahimakumullah, maka ayat yang tadi adalah jadikan renungan buat kita ya. Sampai Allah pan ngomongkeun tanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, cek Allah, ittaqullah, takwa dia karena Allah, sieun karena Allah. Dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan membawa iman Islam. Kalau iman yang ini sholat atau tidak, tetap dia mati bawa iman. Karena aman ya. Maka insya Allah saya terus terang saja, kalau beliau nggak khawatir, sholat nggak sholat, ngaji nggak ngaji, mati tetap dia bawa iman. Bahkan sampai ditulis di sana juga Muhammad iman. Cek malaikat, alah palsu imannya ya mah. Poe HP ge poho. Oh, segala-galanya. Ya, jamaah rahimakumullah. Ayat tadi terjelas masalah. Janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan membawa Islam. Wallahu a'lam bishawab. Apakah kita mati nanti mau iman atau tidak, itu rahasia Allah. Yang jelas kita adalah berusaha dan selalu berusaha untuk menjadi manusia-manusia yang pandai bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur, saeutik amat ieu jelema anu ngucapkeun syukur kana aing tacek Allah. Wa qalilun min ibadiyas syakur, dari sakieu gedena ieu dunia, dari segitu banyaknya itu manusia, Allah ngomongkeun saeutik amat ieu nu bersyukur kana aing. Berarti kalau kita soal ngomong begitu mah hanya orang-orang pilihan Allah lah, yaitu para nabi, para syuhada, para aulia. Kita termasuk Allah. Ustaz kiai habaib belum tentu. Sana jen habaib teh kiai dari teh ibadah masarua bae. Nanaonan. Lebih baik kita pelanga, pelongo, bareng magebleg. Nyamar. Karena orang-orang yang dicintai oleh Allah itu, pertama dia tidak mau diperlihatkan ibadahnya. Nah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, dia ibadahnya mual kadeuleu, atuh hayang kadeuleuan ku jelema lain. Sedekah oga hayang kadeuleuan ku jelema. Ngaji teu hayang kadeuleu ku jelema. Puasa teu hayang kadeuleu ku jelema. Beda jeung urang. Kemana lu? Ngaji dong, nih gua nih ngaji ge ngaji. Nek salat bagi muter heulana. Pangkadeuleuan. Kumaha lamun boga mitoha baru mah? Make peci gina hareupeun mitoha. Seorang maju. Maka ini yang sering saya sampaikan, jangan sombong dengan ibadah kita. Belum apa-apanya. Yang lebih parah lagi, kita mah sombong dengan dosa kita. Sombong dengan dosa kita, ya Allah ya Rasulullah. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan di bulan Rajab ini adalah menjadikan pelajaran buat kita. Terlepas kejadian-kejadian yang kemarin kita saksikan baik di media-media ataupun yang secara langsung kita rasakan bersama, itu adalah hendaknya renungan buat kita. Ternyata seperti ini ya Allah, kalau Engkau sudah murka, padahal maneh kumaha lamun urang dipikir mah,
termasuk paling hebat di Teluk Betungi pengajian panglobana, majelis taklim panglobana. Bener di Teluk Betungi. Nu ngaji panglobana, nu maksiat ge pang rajana malah. Inilah saudara hadirin rahimakumullah, maka penting buat kita pelajaran ya. Kesimpulannya adalah bahwa setiap apa yang kejadian di muka bumi ini bukan semata-mata itu adalah kesalahan teknis, bukan. Jangan salah kaprah. Wah, itu kebakaran pasti konslet, itu sababiyah. Tapi hakikatnya mau Allah ngeshewain. Coba namun kurang dipikirkan kejadian di Plaza Glodok kita sampai kuari paling abu na kita kanyahoan dibelum didinya kene ku Allah. Belum Los Angeles berapa ratus rumah mewah. Tapi orang Palestina yang katanya digempur habis-habisan oleh Zionis Israel, mereka bukannya mundur malah tambah maju. Sok coba renungkannya dulu. Kunaon eta Palestina digempur habis-habisan tapi teu beak-beak. Ayo. Teu beak-beak. Malahan malah semakin takbirnya semakin kuat. Tah pikiran eta. Ternyata disitulah pasukan-pasukan Allah turun. Palestina nggak bisa di bumi hangusan, nggak bisa. Ayah bukti sejarah di dinya Masjidil Aqsa, gudangnya ulama. Badan beton wajar di banjir deh, wajar ini. Curiga be, nu main didinya, narkoba didinya, nu ica-ica ngaji didinya. Hebatnya begitu kakeum kayak baca takbir ge dong nya tuh. Allahu Akbar. Allah, jadi kita dong nyate ngomongan. Yang kedua kesimpulannya adalah jamaah rahimakumullah, Allah itu memberikan ujian itu macam-macam karena orang yang tesaruah. Lamun orang boga duit, boga harta diuji hartana. Lamun orang boga ilmu diuji ilmu ku Allah. Macam-macam ujian manusia mah ente saruah. Maka jadikan ujian itu adalah sebagai landasan renungan buat kita untuk semakin kita takut dan takut kepada Allah. Ayat tadi sudah jelas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati melainkan dalam keadaan membawa iman Islam kita. Berdoa kepada Allah sehingga kita ketika dijemput oleh malaikat Israel, persis di tenggorokan kita yang keluar dari lidah kita, dari lisan kita ada kalimat la ilaha illallah. Yang terakhir kesimpulannya adalah bahwa di bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada 4 bulan ada dimuliakan oleh Allah. Yang pertama adalah Rajab. Kenapa dimuliakan Rajab ku Allah? Karena ayat terjadinya Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad, dan henteu sakabeh nabi eta dipanggil ku Allah. Henteu sakabeh. Kau menunarima salat langsung. Berarti salat itu beda-beda, Ustaz. Bener. Zaman Nabi Adam beda salatnya. Zaman Nabi Nuh beda. Semua beda. Dan berlaku itu pada umat-umatnya pada saat itu.
Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang akhir, beliau langsung menerima mandat langsung dari Allah menyempurnakan seluruh ibadah-ibadah salat dari zaman Nabi Adam sampai ke zaman Nabi Isa alaihi salam. Disampurnakan ku Nabi itu. Anu kedua dimuliakan Allah dina bulannya adalah bulan Zulqa'dah. Ya orang menjelma Islam katanya karena bulan Islam. Muamalnya kamu lamun boga gaji menyawana Januari Februari bae. Nasional bae. Orang mah teu paham karena bulan-bulan orang bagi padahal mah hukumna wajib eta kudu nyaho. Bener bae. Nah iya kan bulan Rajab, setelah bulan Rajab bulan apa? Hei. Bulan? Hei. Saban mana? Habis Rajab, Saban. Jelma orang mah sok nyebutna ruah cenah. Padahal mah bulan bahasa Arabnya Saban. Maka aya nu disebut nisfu Saban. Maca Yasin 3 kali ba'da maghrib ke tanggal 15 Saban itu. Kemudian santas bulan Saban apa? Romad. Menjawab dong sangun sin kudu salah teh. Ramadan setelah Ramadan, Syawal setelah Syawal, enggak apa kan emang apa iya deui ngaca pra ka mana-mana heula. Ari piraku di atas kana bulan Sawalan kana tas Ramadan langsung karena Zulhijjah bae. Rajab, ini bulan Rajab, ya. Kurang lebih kuaring geus tanggal akhir. Berarti orang karena Ramadan kurang lebih 35 poe deui. Karena puasa. Nggak nyampe malahan, ya. Setelah bulan Rajab, kemudian Sa'ban, setelah Sa'ban Ramadan, setelah Ramadan Syawal, setelah Syawal Muharram, setelah Muharram Safar, setelah Safar Santas Rabiul Awal, setelah Rabiul Akhir puasa deui. Lebaran deui bah. Ieu deui langsung ada lebaran haji. Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Jumadil, setelah Jumadil awal Jumadil, setelah Jumadil akhir Rajab deui. Balik deui lah. Atunya karena kata Rajabnya Ramadan, kemudian setelah Syawal, santas Syawal, Muharram, mulai kena Safar bae langsung kena Safar bae. Safarudin. Muharram. Setelah Muharram baru Zulqa'dah, baru Zulhijjah. Ini bukan bulan Islam namanya apa? Nu hafalna Januari, Februari, Maret bae. Ini hafal itu Januari, Februari, Maulid ngariung nih Bapak ya. Jadi dimuliakan di bulan Zulqa'dah, anu katiluna bulan Zulhijjah, anu kaopat bulan Muharram. Itu 4 bulan anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dimuliakan? Karena di dalamnya ada sejarah yang betul-betul menjadikan tolak ukur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terjadi kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang betul-betul ketika nanti Allah mengirimkan malaikat Israel
menjemput nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu alam bimaradih. Kalau memang ada yang mau dipertanyakan, silakan dipertanyakan. Kalaupun tidak ada yang dipertanyakan, berarti alhamdulillah geus pinter kabeh. Wallahu alam bimaradih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.